Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara kita dalam pembuatan SKP di akun e-kinerja apabila dalam pertengahan periode tahun kita mendapatkan perpindahan atau kita mengalami perpindahan instansi atau unit kerja saat ini. Gimana caranya? Oke, kita langsung simak videonya ya. Yang pertama, seperti biasa kita lakukan login. Kita login dengan NIP dan juga password kita masing-masing. Setelah itu kita sign. Setelah kita masuk ke halaman SKP e-kinerja, kita akan ditampilkan pada halaman berikut ini. Di sini sudah tertampil ya untuk periode pembuatan SKP tahun 2023 dan juga 2024. Nah, di sini apabila ada kasus, ada beberapa teman yang mengajukan pertanyaan, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat SKP apabila dalam pertengahan periode kita mengalami perpindahan instansi atau unit kerja saat ini. Nah, caranya di sini sudah tertampil untuk SKP yang atas ini ya. Ini adalah SKP di tempat atau unit organisasi yang lama. Nah, di sini case-nya pada saat akan melakukan penilaian pada periode penilaian triwulan 2 yang bersangkutan sudah berpindah instansi atau unit kerja. Nah, di sini sudah tertampil ini adalah instansi atau unit kerja yang lama. Nah, tugas yang pertama yang perlu dilakukan di sini adalah kita melakukan edit periode ya. Di sini periodenya adalah 1 Januari sampai 30 Desember tahun 2024. Karena yang bersangkutan per tanggal atau per bulan Mei sudah menjalani perpindahan instansi atau unit kerja. Nah, caranya di sini kita klik yang di menu edit ini. Nah, untuk periode akhir SKP-nya kita sesuaikan dengan surat perintah kerja atau tanggal yang tertera di SK ya, yaitu terkait perpindahan dari instansi lama atau unit kerja lama menuju ke unit kerja yang baru. Nah, untuk periode akhirnya ini kita sesuaikan di mana tanggal terakhir pada bulan terakhir kita berdinas atau kita melakukan pekerjaan di instansi atau unit kerja yang lama. Nah, di sini yang bersangkutan tanggal atau bulan terakhirnya adalah di bulan Mei. Kita klik Mei, untuk tanggalnya kita isikan tanggal di akhir bulannya. Nah, ini ya. Untuk pendekatannya karena masih satu instansi dan juga masih menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan kuantitatif, jadi di sini tidak berubah. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah done untuk SKP di unit kerja yang lama sudah berhasil kita edit untuk periodenya sesuai dengan tanggal terakhir bekerja di instansi yang lama tersebut sesuai dengan yang tertera di SK ataupun surat perintah kerjanya. Oke, setelah seperti ini tugas selanjutnya adalah kita akan membuat periode baru di mana SKP ini akan kita buat pada saat kita sudah berdinas di tempat yang baru atau tempat kerja kita yang baru. Tapi sebelum kita mengklik yang tambah periode SKP, kita harus masuk ke menu profil dulu. Kita klik yang menu profil. Di sini tugas kita adalah akan menyinkronkan yaitu unit kerja kita dan juga atasan kita sesuai dengan aktual yang saat ini, yaitu di tempat kerja yang saat ini kita sedang melaksanakan tugasnya. Nah, di sini kita bisa klik ya data atasan. Di sini sudah tertera atau masih tertera yaitu nama atasan yang lama. Cara mengubahnya di sini sebenarnya oleh BKN sudah diberikan fitur ya untuk sinkron CASN, tapi perlu Bapak Ibu ketahui sebelum kita melakukan sinkron CASN ini kita pastikan juga bahwa data-data mulai dari kepangkatan, nama, dan juga unit kerja dan lain-lain itu sudah sesuai, yaitu yang ada di CASN instansinya sudah sesuai. Apabila belum sesuai, jika kita mengklik yang sinkron CASN, otomatis nanti data yang di SKP e-kinerja ini akan mengikuti data yang ada di CASN. Kita coba aja ya, kita klik yang sinkron CASN. Nah, di sini sudah terreview untuk data-data diri kita sesuai dengan yang terupdate di data di CASN instansi kita masing-masing. Apabila dirasa sudah sesuai, kita bisa melakukan klik OK. Setelah klik OK, di sini kasusnya yaitu sebenarnya data sudah sesuai dengan CASN, tapi ternyata dalam kolom unit kerjanya itu belum sesuai, yaitu untuk ID atau kodenya di unit kerjanya belum sesuai. Kita cek ya di unit kerja. Nah, di sini ya, di
Ini tertera yaitu unit kerjanya adalah Kepala UPTD Puskesmas. Yang di sini data atasannya belum muncul. Hal itu kenapa? Karena memang untuk unit kerjanya itu belum sesuai dengan database yang ada di e-kinerja. Karena yang sesuai adalah yang UPTD ya. Coba kita lakukan. Apabila memang kasusnya seperti ini, Bapak Ibu bisa klik yang edit profil manual ini. Nah, caranya kita ganti yang di unit kerja, kita klik. Nah, kita ketikkan di sini untuk nama unit kerjanya secara lengkap ya. Misalkan ini adalah UPTD Puskesmas Sukodono. Kita tunggu. Otomatis sistem akan menampilkan kata kunci tersebut beserta kode yang di bawahnya. Apabila di sini sudah sesuai, kita baru klik yang ini ya. Klik. Lalu kita sesuaikan jabatan dan juga golongan ruangnya. Apabila sudah sesuai, kita tinggal klik yang oke. Nah, di sini sudah berubah ya untuk unit kerjanya. Kita cek lagi untuk data atasan. Oke, di sini sudah tertera otomatis untuk data atasan yang baru ya di instansi kita yang saat ini bekerja setelah dilakukan perpindahan tadi sudah terupdate. Nah, untuk data kepegawaian yang satu unit kerja juga bisa kita cek. Bila sudah sesuai seperti ini, kita kembali ke data pribadi. Kita cek ulang, review 2 kali, kita pastikan sudah sesuai, kita kembali ke SKP. Selanjutnya kita tinggal melakukan penambahan atau pembuatan periode baru di tempat kerja yang saat ini. Kita klik, tambah periode SKP, kita pastikan lagi untuk atasan, unit kerjanya sudah sesuai. Jadi untuk periode awalnya ini kita melanjutkan periode terakhir pada instansi yang lama tersebut. Misalkan periode di instansi yang lama adalah tadi ya 31 Mei. Selanjutnya untuk di instansi yang baru ini kita tinggal melanjutkan saja yaitu tanggal 1 Juni untuk periode awal pembuatan SKP-nya. Sesuai dengan surat perintah tugas atau TMT yang ada di SK. Nah, di sini ya 1 Juni periode awalnya. Untuk periode akhirnya kita sesuaikan dengan periode di akhir tahun, yaitu untuk periode akhirnya adalah tanggal 31 bulan Desember tahun 2024. Nah, untuk pendekatannya kita, karena ini masih satu instansi, hanya beda unit organisasi kerja saja, kita sesuaikan ya, yaitu pendekatannya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah tertampil untuk draft SKP periode tanggal 1 bulan Juni sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2024 di unit kerja yang baru setelah dilakukan perpindahan tadi. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal klik detail SKP. Kita akan silahkan Bapak Ibu membuat kembali untuk RHK dan juga indikator serta aspeknya. Seperti pada saat pembuatan SKP di awal tahun ya pada instansi yang lama. Di sini karena memang ada pergantian atasan, jadi memang diperlukan untuk penambahan RHK-nya kembali atau pembuatan SKP-nya mulai dari awal kembali ya. Jadi nanti setelah RHK sudah terinput beserta indikator dan juga aspeknya, Bapak Ibu tinggal mengajukannya. Seperti pada saat di instansi yang lamanya ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal menunggu persetujuan dari atasan apabila memang perlu adanya lampiran seperti yang telah saya jelaskan pada pembuatan SKP ya tahun 2024. Nah, apabila lampiran ini memang perlu dilakukan pengisian, silakan dilakukan pengisian. Apabila sudah, kita tinggal melakukan ajukan SKP. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita anggap SKP sudah dilakukan persetujuan. Jadi setelah dilakukan persetujuan, Bapak Ibu tinggal melakukan penilaian ya. Tinggal melakukan penilaian untuk mengisi rencana aksi dan juga penguploadan bukti dukung pada periode berjalan atau pada periode penilaiannya ya disesuaikan. Nah, di sini yang perlu kita harus perhatikan ya, karena ini masuknya di triwulan 2 di instansi atau unit kerja yang lama, memang harus tetap kita isi ya untuk periode penilaiannya ya, yang rentan tadi ya, yaitu karena ini yang bersangkutan pindahnya di bulan Mei, akhir bulan Mei tanggal 31, jadi di instansi yang lamanya untuk bulan April dan juga Mei
untuk pengisian rencana aksi dan juga penguploadan bukti dukung hasil kinerja tetap harus dilakukan ya. Setelah dilakukan, kita baru mengisi yang di periode di instansi yang baru, yaitu mulai dari bulan Juni tanggal 1 sampai dengan akhir Juni tanggal 31. Hanya sama ya Bapak Ibu ya. Ya, caranya cukup mudah. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala ataupun hal tersebut seperti yang saya jelaskan tadi, silakan untuk diaplikasikan. Demikian video tutorial untuk kali ini, yaitu pembahasan tentang bagaimana cara kita dalam pembuatan SKP atau melakukan penguploadan bukti dukung serta rencana aksi di triwulan 2 apabila memang mengalami perpindahan instansi atau unit kerja yang baru. Demikian video untuk kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.